Baik ibu-ibu, bapak-bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saya juga berharap berdoa ibu-ibu, bapak-bapak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah pertemuan kita yang kesekian kalinya. Kalau kemarin itu kita sempat berdiskusi modul pengasuhan dan pendidikan anak terkait dengan memahami cara anak usia dini belajar, gitu, yaitu membantu anak sukses di sekolah. Nah, hari ini kita melanjutkan materi kita, yaitu materi kita pada hari ini yaitu terkait dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha terkait dengan memulai usaha. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Jadi nanti kita akan memulai sesi ini dengan kita akan sama-sama menonton terlebih dahulu. Jadi nanti setelah kita menonton, saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyimpulkan sedikit gitu, apa yang menjadi pesan dibalik dari film yang akan sama-sama kita tonton. Kita sama-sama tonton dulu ya. Karena kita sudah sekolah di PAUD, ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi Dewi masuk SMA dan Ita di TK. Padahal baru 2 tahun lagi ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dari film yang sudah kita putar ini, kira-kira masalah apa yang sebenarnya terjadi pada usaha Ibu Lili? Nah, ini sebenarnya tadi Ibu Lili berjualan, tapi ternyata di tengah jalan ada persoalan gitu. Kira-kira persoalan apa gitu? Nah, jadi sebenarnya suatu usaha itu tidak bisa langsung dilakukan begitu. Misalkan ini contoh Ibu Lili tadi, tiba-tiba dia ingin berjualan ikan saja. Tiba-tiba dia punya ide, saya ingin berjualan ikan lah. Langsung tiba-tiba langsung jualan ikan ya. Nah, itu sebenarnya hal yang tidak bisa dilakukan. Karena sebuah usaha, apapun bentuk usahanya itu harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Tidak bisa langsung instan, ya, harus dipikirkan terkait dengan hal-hal apa yang akan dijual gitu. Kalau ini kemudian dijalani, maka kemudian kita akan mendapatkan untung. Nah, kalau contoh yang sudah dilakukan Ibu Lili tadi, tiba-tiba dia langsung ingin berjualan ikan. Nah, setelah ke sana ternyata tidak laku begitu. Kira-kira hal-hal apa saja sih yang sebenarnya harus dilakukan sebelum kita itu melakukan proses penjualan gitu, atau melakukan sebelum kita memulai usaha begitu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu memulai usaha. Sebelum memulai usaha itu, kita harus menentukan ide usahanya dulu. Kalau misalkan tadi usaha apakah yang dilakukan? Kalau tadi Ibu Lili berjualan ikan segar, contoh gitu. Kemudian siapa targetnya? Ini harus kita tentukan juga. Siapa targetnya? Nah, kalau yang dari kasus Ibu Lili sebenarnya targetnya sudah jelas, ibu-ibu di pasar gitu. Itu targetnya. Kemudian bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Jadi ikan bisa dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian itu dijual di pasar dengan harga yang lebih tinggi gitu. Jadi
Kalaupun kita kemudian mengambil ikan, contoh kita ngambil ikan dari tambak 6.000, kemudian kita jual 6.000, itu sama sekali tidak bisa begitu Pak ya. Jadi harus tetap kita jual dengan harga yang lebih tinggi gitu. Karena setiap usaha itu pasti ada untung rugi. Makanya ketika kita mengambil 6.000, kemudian kita jual 6.000, itu sama sekali tidak untung begitu. Hanya lelah yang kita dapatkan. Kemudian sebenarnya apa yang menjadi penyebab kegagalan Ibu Lili tadi? Jadi sebenarnya yang menjadi persoalan kenapa usaha Ibu Lili tadi tidak berhasil adalah karena Ibu Lili tidak bisa bersaing dengan penjual yang lain sehingga dagangannya itu tidak laris gitu. Nah, karena apa? Karena begini. Jadi setelah kita lihat sama-sama video tadi, barang yang dijual Ibu Lili sama-sama ikan. Sama dengan pedagang yang lain. Harganya pun sama dengan pedagang yang lain. Nah, makanya kemudian tidak ada hal yang istimewa dari dagangan Ibu Lili tadi. Makanya kemudian banyak pembeli yang kemudian memilih, ya sudah, saya mending belanja dengan yang sudah menjadi langganan saya begitu. Nah, inilah kemudian yang menjadi salah satu penyebab kegagalan dari Ibu Lili gitu. Dia kemudian menjadi gagal dalam melakukan memulai usahanya begitu. Nah, sebenarnya sebelum kita memulai usaha, kita juga harus memiliki ide usaha begitu. Misalkan kita memiliki ide usaha untuk berjualan ikan. Kemudian setelah itu kita juga melihat apakah kemudian berjualan ikan ini bisa kita lakukan atau tidak. Kira-kira di pasar itu kalau kita berjualan ikan ini bisa dilakukan atau tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah setelah kita lihat itu, kita kemudian kita bisa datang ke pasar, kemudian bertanya kepada orang pasar. Kita bisa dengan survei harga di pasar dulu, kemudian bisa mencari informasi terkait dengan penjualan ini di televisi begitu. Bagaimana keadaan ikan sekarang, apakah harganya mengalami penurunan atau pelonjakan begitu. Nah, kemudian Bapak-Bapak coba kita sekarang buka di kertas yang sudah saya berikan itu. Jadi ini ada lembar cerita mengumpulkan informasi. Coba saya minta Bapak-Bapak untuk membaca. Coba Bapak Guntur membaca dulu. Yang nomor 1, kira-kira apa? Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar, tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umurnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Nah, itu yang pertama tadi. Coba yang kedua, Ibu. Apa, Ibu? Yang kedua, kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya belum banyak orang yang menjual ikan matang. Nah, ini jadi tahap pertama yang harus dilakukan Bu Lili tadi kalau ia akan menjual ikan, yaitu ia dalam rangka survei pasar dulu. Nah, Ibu Lili survei pasar dulu terkait dengan Ibu Lili melihat informasi ternyata di sana sudah banyak orang yang berjualan ikan segar begitu. Dan setelah dicek ternyata mereka lebih suka membeli ikan yang kecil gitu. Nah, kenapa kemudian mereka lebih suka membeli ikan yang kecil? Itu yang nomor 2 tadi. Ibu Lili coba bertanya kepada salah satu pembeli, kenapa kok lebih suka membeli ikan yang kecil gitu daripada yang besar? Karena menurut survei ya ikan yang kecil ini lebih mudah kan, lebih mudah dimasak begitu. Dan harganya juga cukup murah. Makanya kemudian mereka lebih suka membeli ikan kecil karena itu tadi. Pertimbangannya adalah murah dan lebih mudah dimasak begitu. Kemudian ada juga orang yang lebih suka membeli ikan masak ternyata. Karena apa? Setelah pertimbangan mereka juga agak kerepotan gitu. Agak kerepotan untuk memasak. Tapi sayangnya di sana itu memang belum ada orang yang menjual ikan masak itu masih sedikit gitu. Nah, coba lanjutkan nomor 3, Pak. Yang ketiga, Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari Rp 20.000 per kilo.
Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikan mereka setengah dari harga normal jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore. Sesampainya di rumah, Ibu Lili menonton televisi yang memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Nah, coba Ibu lanjutkan Ibu. Berempat, setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dahulu di rumah. Kebetulan ia sering membantu tetangganya masak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilo ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap hari. Nah ini, jadi informasi yang Ibu Lili dapatkan ini ternyata sangat berguna begitu. Dia bisa mengetahui kekuatannya apa, kemudian kelemahannya apa, peluangnya seperti apa, kalau ia berjualan kemudian ancamannya seperti apa. Jadi informasi-informasi inilah kemudian yang penting kemudian bagi Ibu Lili untuk dia kemudian kembali memulai usahanya. Sayangnya memang setelah dicek keuangan ternyata memang keuangannya berkurang gitu. Kemudian terkait dengan mengembangkan dan menilai kelayakan usaha, kita bisa melihat dari ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Pertama terkait dengan kekuatan dagangan kita, kemudian ada peluangnya seperti apa, kemudian terkait dengan ancaman atau yang menghambat usaha itu apa gitu. Apakah ada ancaman di situ, kemudian kelemahan seperti apa. Nah, kalau dari informasi yang dikumpulkan Ibu Lili tadi, yang pertama yang mendukung usahanya itu adalah Ibu Lili itu memiliki keterampilan memasak sebenarnya. Ini yang menjadi kekuatan Ibu Lili sebenarnya. Jadi dia berani karena memang dia mempunyai keterampilan untuk memasak kemudian. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan yang peluang gitu. Jadi ini yang kemudian juga akan mendukung usahanya. Pertama terkait ibu-ibu itu ternyata lebih suka memilih ikan kecil daripada ikan besar karena memang pertama harganya yang murah, yang kedua memang cara mengolahnya sederhana, tidak repot-repot. Kemudian yang selanjutnya Ibu Lili juga sudah tahu informasi. Menurut Ibu Lili katanya ketika ingin membelikan ya kita harus membelikan di sore hari karena memang harganya lebih murah dibandingkan kita membeli di pagi hari gitu. Kemudian hal yang menghambat usaha Ibu Lili adalah ataupun ancaman yaitu harga ikan naik selama ketersediaan terbatas gitu. Kemudian kelemahannya ya adalah masakan yang jual tidak banyak variasinya. Selanjutnya langkah penting bagi Bu Lili adalah untuk memikirkan cara bagaimana mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Contoh misalkan Ibu Lili itu tidak punya banyak variasi masakan. Ini menjadi kelemahan Ibu Lili sebenarnya. Jadi hal itu bisa diatasi dengan mungkin Ibu Lili berjualan dengan lebih banyak variasi lagi. Ini yang bisa bisa dilakukan Ibu Lili. Nah, terakhir yaitu terkait dengan rencana keuangan. Jadi setelah kita menilai kelayakan usaha, ternyata usaha yang kita rencanakan ini itu layak untuk kita lakukan gitu. Dengan hal-hal yang sudah treatment yang sudah kita lakukan di awal tadi, yang sudah kita tentukan di awal, kita juga pertimbangkan apakah ternyata usaha-usaha yang sudah kita lakukan ini bisa memberikan keuntungan atau tidak. Kalau seandainya memang ini memberikan keuntungan, ya monggo kita tetap lakukan gitu. Tapi kalau memang dia tidak, kemudian setelah melakukan perhitungan dan survei sana sini ternyata memang tidak memberikan keuntungan, ya kenapa dilanjutkan kan begitu. Jadi ini mungkin Bu, Bapak yang terkait dengan pengembangan dan penilaian kelayakan usaha yang sudah dilakukan. Jadi ini adalah materi terkait dengan memulai usaha. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau mungkin punya rencana usaha, ternyata saya ke depan punya rencana untuk memasak A atau membuat si A. Ibu juga harus pikirkan dulu. Banyak hal yang ibu pikirkan. Pertama terkait ibu juga harus tahu
kelemahan ibu di mana, kemudian kekuatan ibu di mana, kemudian yang menjadi keunggulan produk ibu ini apa, saingan di luar seperti apa, ini harus dipertimbangkan gitu. Jadi tidak asal berjualan, karena sesuai yang sudah kita tonton tadi, ternyata kesalahan fatal yang dilakukan Ibu Lili adalah ya tiba-tiba langsung jualan saja, tidak lihat pasarnya seperti apa, orang yang beli seperti apa. Ini tidak dipertimbangkan, makanya kemudian usaha Ibu Lili ini gagal gitu. Itu saja mungkin untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.